Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika seseorang hendak melaksanakan tawaf. Ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena tawaf itu sekali lagi adalah rukun haji dan rukun umroh. Artinya ini sangat krusial, sangat menentukan. Ketika tawafnya ini dilaksanakan sesuai syarat, memenuhi syarat, maka haji dan umrohnya sah. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, maka haji dan umrohnya tidak sah. Maka penting sekali bagi teman-teman yang hendak melaksanakan ihram untuk haji ataupun untuk umroh memperhatikan 10 poin berikut ini. Yang pertama, satrul aurah, wajib menutup aurat. Ini penting karena dikatakan oleh para ulama at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Maka sebagaimana sholat ini harus suci, harus menutup aurat, maka tawaf ini juga wajib suci dari hadas ataupun najis dan juga wajib menutup aurat, khususnya bagi para bapak-bapak ini. Kadang-kadang memakai kain ihramnya itu di bawah pusar. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, auratnya laki-laki itu adalah ma baina surrah wa rukbah. Maka teman-teman khususnya yang cowok kalau memakai kain ihram khususnya yang bawah pastikan di atas pusar, sehingga apa? Pusar ini tertutup sehingga kalau yang di atas diangkat pusarnya nggak kelihatan. Kalau sampai pusarnya kelihatan padahal lagi tawaf, maka tawafnya belum dihitung. Misal berputar kok auratnya terbuka, maka tawafnya batal, seperti itu. Yang kedua, at-taharatu anil hadasain, yaitu suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Maka ini yang penting diperhatikan. Walau lamasathu imra'atun ajnabiyatun batala wudu'uhu wa batala tawafuhu. Kalau seseorang lagi tawaf kemudian menyentuh perempuan yang ajnabiyah, termasuk istri, begitu ya, maka batal wudhunya dan batal tawafnya. Wadzalika asirun fi ziham. Kalau memang dalam keadaan yang penuh sesak, hampir kita sulit untuk meninggalkan senggolan dengan lawan jenis yang ajnabiyah. Maka dikatakan di sini fala ba'sa bi taqlidil imam Malik bin Anas fi dzalik. Maka dalam konteks tawaf ini kita bisa ikut tata cara wudhunya Imam Malik, yaitu dengan cara fa'alaihi indama yatawaddo an yadluka a'dha'ahu wa yamsaha jami'a ra'sih, yang mana tata cara wudhunya Imam Malik itu sedikit lebih ribet daripada wudhunya Imam Syafi'i. Jadi wudhunya Imam Malik itu semua anggota harus digosok-gosok, tidak cukup dibasuh basah, harus digosok. Kemudian ketika mengusap kepala, rambut kepala maksudnya, wajib diratakan semua. Ini tata caranya Imam Malik dalam melaksanakan wudhu. Sehingga kalau kita wudhu pakai wudhunya Imam Malik, maka nanti batalnya ikut Imam Malik. Yang mana dalam Imam Malik, madhab Maliki, dikatakan bahwasanya bersentuhan dengan lawan jenis yang ajnabi itu tidak membatalkan selagi tidak syahwat. Nah, maka bagi teman-teman yang hendak tawaf penting untuk memperhatikan poin kedua ini. Oke, yang ketiga, at-taharatu anin najasati, yaitu suci dari najis, baik fisawb, pakaian yang dipakai, wal badan, sekujur tubuh, ujung kaki ke ujung kepala, wal makan, tempat yang kita gunakan untuk tawaf atau namanya mataf. Oke, yang keempat, ja'lul bait an yasarihi, menjadikan Ka'bah di arah kiri, berarti jalannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jam kan dari kiri ke kanan gini ya. Tapi kalau orang tawaf, bagian tubuh kiri kita ada di arah Ka'bah, seperti yang dilaksanakan pada jamaah pada hari ini. Singkat kata, berlawanan dengan arah jarum jam begitu. Wal hikmatu fi dzalik, dikatakan di sini hikmahnya apa? Liyakunal bait fi jihadil qalb, supaya Ka'bah itu lurus dengan hati kita, karena hati itu di sini. Maka kalau kita Ka'bahnya di sana, maka lurus dengan hati kita yang ada di sebelah kiri, seperti itu. Itu hikmahnya. Oke, yang kelima, al-ibtida minal hajaril aswad. Titik startnya
dari Hajar Aswad. Maka teman-teman kalau masuk ke Masjidil Haram, pastikan yang pertama kali dicari adalah Hajar Aswad. Jadi cari Hajar Aswad. Nah, begitu pintu masuk langsung bergerak sedikit ke kanan, kita akan melihat Hajar Aswad. Kalau memang tidak kelihatan, cukup lihat ke atas, ada lampu berwarna hijau. Itu nanti lurus dengan Hajarul Aswad. Jadi kalau mau tawaf, startnya di situ. Kenapa? Kalau tawafnya di depan Hajar Aswad, tidak di belakang, begitu ya, maka tawafnya tidak dihitung di putaran tersebut. Seperti itu. Yang keenam, muhadatul hajar bi jami'i badanih. Misal ini Hajar Aswad, maka tidak boleh ada badan yang offside istilahnya di depan Hajar Aswad. Yang paling gampang adalah mundur sedikit di belakang Hajar Aswad, kemudian baru memulai dari belakang. Intinya harus di belakang Hajar Aswad. Naam. Yang ketujuh, kaunuhu sab'an yaqinan. Tawaf ini harus dilaksanakan dengan 7 kali putaran dengan yakin. Artinya apa? Kalau ragu 3 atau 4 ya, fa'alaihi bil aqal. Wajib mengambil yang lebih sedikit. 2 apa 3 ya? 2. 5 apa 4 ya? 4. Kalau memang ragu. Nah, maka kalau teman-teman umroh ataupun haji di hari ini, nah, mutawif biasanya atau biro yang teman-teman ikuti biasanya memberikan buku panduan. Nah, paling gampang supaya nggak lupa ikut buku panduan itu, karena di buku panduan itu ada doa-doa khususnya. Putaran pertama baca doa ini, putaran kedua baca doa ini, tinggal diurut saja, maka nanti setelah 7 putaran otomatis tawafnya selesai. Insya Allah nggak bingung ngitung berapa putaran, seperti itu. Yang ke-8, kaunuhu dakhilal masjid. Tawafnya harus dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Loh, kalau di luar bagaimana? Selama masih di masjid atau perluasan masjid hari ini, maka masih sah. Nah, memang dikatakan di sini fayasihu kharijal matof au fi sathil masjid. Di luar matof yang ada, misal di lantai 1 atau lantai 2 gitu ya, maka tetap sah meskipun lakin ma'al karohati, tapi makruh hukumnya. Kenapa? Lil khilaf fi sihatih, karena memang para ulama berbeda pendapat, dikarenakan yang ada hari ini itu tambahan karena pelebaran tempat tawaf yang semakin penuh sesak, maka dilebarkan seperti itu. Yang ke-9, kaunuhu kharijal bait, harus di luar Ka'bah. Artinya apa? Tidak boleh nempel-nempel ke Ka'bah. Wasadarwan, tidak boleh bagian tubuh kita itu sejajar dengan sadarwan. Wa hijr Ismail, harus di luar hijr Ismail. Intinya kalau teman-teman lagi tawaf dan itu adalah tawaf rukun, tawaf ifadhah ya, maka sebaiknya tidak usah terlalu dekat dengan Ka'bah. Kalaupun nanti mau memegang Ka'bah, mau sholat di hijr Ismail, mau tabarukan dengan Hajar Aswad, sebaiknya lakukan setelah tawaf ifadhah selesai, supaya apa? Dipastikan tawafnya ini benar-benar sah secara sempurna. Oke, yang ke-10, adamu sarfihi li ghairih. Dia berputar ini memang murni untuk tawaf. Maka ka'an masa musri'an dia sahibahu. Kalau memang dia lari untuk tujuan mengejar teman, mengejar barang yang hilang, maka tidak dihitung sebagai tawaf, seperti itu. Wala yaduru tasyrik fi niyah. Kalau niatnya tawaf kemudian tercampuri dengan tujuan yang lain, dikatakan maka tidak apa-apa. Demikian 10 syarat tawaf ini tolong diperhatikan dengan seksama agar ibadah umroh ataupun haji kita bisa sah secara sempurna, karena sekali lagi tawaf adalah rukun min arkanil umroh wal hajj. Maka kalau tawafnya nggak sah, haji ataupun umrohnya juga tidak sah, seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.